Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat Madani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore kali ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keimanan, keislaman, kesehatan, keistiqamahan kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada para pengikut yang senantiasa mencoba untuk mengamalkan sunnahnya hingga akhir kiamat nanti. Sahabat Madani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sore hari ini insyaallah kita akan membahas lanjutan dari apa yang pernah kita bahas pada pekan-pekan sebelumnya, yaitu pembahasan kita masih terkait dengan hadis Arba'in Nawawi. Kita sudah sampai pada hadis yang ke-22. Saya akan membacakan hadisnya. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza sallaytu al-maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltu al-halal wa harramtu al-haram wa lam azid ala dhalika shay'an adkhul al-jannah qala na'am rawahu Muslim. Wa ma'na harramtu al-haram ay ijtanabtuhu wa ma'na ahlaltu al-halal ay fa'altuhu mu'taqidan hillahu. Hadis tersebut merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Sekali lagi, ketika ada sebuah hadis yang disebutkan radhiyallahu anhuma, berarti sahabat yang meriwayatkan dan juga ayahnya itu mereka berdua merupakan sahabat yang memang pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, beriman kepada Nabi Muhammad dan meninggal pun dalam kondisi Islam. Sehingga baik anaknya sahabat yang meriwayatkan ataupun ayahnya, keduanya itu kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai apa yang telah mereka berdua lakukan. Di sini disebutkan anna rajulan, bahwasanya terdapat seorang laki-laki. Siapa di sini laki-laki tersebut? Majhul, tidak disebutkan. Hanya saja di dalam hadis tersebut disebutkan anna rajulan, ada seorang laki-laki. Sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia datang bertemu kepada Nabi, dia menanyakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan suatu hal. Lihatlah adab yang ditunjukkan oleh lelaki tersebut ketika ia bertemu dengan Rasulullah SAW. Dia tidak langsung pada saat itu berbicara dengan spontan tanpa memiliki adab, tidak ada sopan santun, tidak. Tapi justru yang diperlihatkan oleh seorang laki-laki tersebut adalah yang dikatakan oleh beliau, ara'aita idza shallaitul maktubat, apa pendapatmu wahai Rasul? Ditanya, apa pendapatmu wahai Rasul? Idza shallaitul maktubat, kalau sekiranya saya itu melaksanakan salat 5 waktu. Dan kita tahu salat wajib itu hanya ada 5 waktu saja. Ketika Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, kita sudah tahu sejarahnya. Maka singkat cerita, Allah Subhanahu wa taala pada saat itu akhirnya mewajibkan kepada Nabi Muhammad alaihi wasallam dan juga kepada umat Islam untuk melaksanakan salat 5 waktu. Jadi kewajiban kita ketika ditanya ada berapa sih salat yang wajib, ya cuma 5 waktu saja. Tidak ada salat yang lainnya yang wajib untuk kita kerjakan, kecuali ketika kita bernadar misalnya. Kalau seandainya saya lulus ujian PNS, nanti saya akan melaksanakan qiyamul lail. Itu hukum asalnya sunnah qiyamul lail. Tapi karena dia bernadar, kemudian ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan, takdirkan dia diterima di apa yang dia minta, misalnya diterima di PNS, maka pada saat itu salat yang hukumnya tadinya sunnah berubah menjadi sebuah hal yang wajib. Salat wajib cuma 5 waktu. Kenapa sih sahabat tersebut, lelaki ini, dia menanyakan kepada Rasulullah terkait dengan salat 5 waktu? Kalau seandainya saya melaksanakan salat 5 waktu, kata beliau, karena lelaki tersebut meyakini bahwasanya hal ini merupakan
hal yang betul-betul urgen, hal yang betul-betul harus dijaga penting. Beliau tahu pada saat itu ada hadis-hadis, ada dalil-dalil yang lain yang mewajibkan kepada seluruh umat Islam untuk melaksanakan salat 5 waktu. Ya. Maka Rasulullah jelaskan bahwasanya salat adalah tiang agama, as-salatu imaduddin. Faman aqama faqad aqama ad-din. Salat merupakan tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya berarti telah mendirikan agama, dan barang siapa yang meninggalkannya berarti dia telah merubuhkan, menghancurkan agama tersebut. Dan di dalam hadis yang lain pun Nabi Muhammad SAW beliau menjelaskan, al-ahdu bainana wa bainahum as-salah. Yang membedakan antara kita dengan mereka adalah salat. Jadi hal pertama yang ditanya oleh lelaki tersebut adalah hal yang berkaitan dengan salat. Awal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Amal pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Sahabat tersebut tahu, lelaki tersebut tahu. Dia merupakan sebuah hal yang betul-betul wajib, sehingga lelaki ini tidak ingin sama sekali meninggalkan. Dia tahu kewajibannya. Yang kedua adalah wasumtu Ramadan. Beliau pada saat itu menanyakan, apa pendapatmu wahai Rasul? Kalau seandainya saya melaksanakan puasa, cuma melaksanakan puasa Ramadan saja, ya puasa yang wajib pada saat itu kan tidak, bagi umat Islam tidak ada puasa wajib kecuali puasa Ramadan. Hukum asalnya demikian. Kecuali kalau seandainya dia bernazar, sama seperti salat tadi. Kalau dia bernazar menginginkan suatu hal, kemudian dia bernazar saya akan melakukan ibadah ini, misalnya ibadah puasa, ibadah salat, maka ketika dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib hukumnya untuk menunaikan apa yang telah dia ucapkan di dalam nazarnya pada saat itu. Kalau dia tidak melakukan, maka dia harus wajib untuk membayar kafarah. Itu merupakan sebuah pelanggaran yang besar. Ya. Wasumtu Ramadan, dan perintah untuk melaksanakan ibadah puasa ini kan terjadi ketika Nabi Muhammad SAW beliau berada di kota Madinah. Sebelumnya kan perintah untuk melaksanakan salat wajib 5 waktu itu kan ketika terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj beberapa tahun sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah. Ya. Berada di Makkah, turun perintah untuk melaksanakan salat 5 waktu. Hijrah ke Madinah, ya, tahun kedua Hijriah, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada umat Islam untuk melaksanakan puasa Ramadan, puasa wajib. Yang tadinya hal tersebut merupakan sebuah hal yang wajib. Contoh misalnya karena kita berada di bulan Muharram, menjadi kebiasaan Rasulullah SAW beliau berpuasa di bulan Muharram pada tanggal 10 Ashura. Jadi kebiasaan ini merupakan kebiasaan yang sudah dari dahulu, ya, itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan menurut pendapat sebagian para ulama, ya, bahwa saya puasa Ashura pada bulan Muharram itu pernah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus kepada Nabi Muhammad SAW. Nanti ketika beliau SAW berhijrah pindah ke kota Madinah di tahun kedua Hijriah, barulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan kepada kalian untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan beberapa kali saya jelaskan bahwasanya ketika redaksi kutiba yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasulullah SAW baik dalam Al-Qur'an ataupun Al-Hadis, itu bukan hanya memiliki makna diwajibkan kepada kalian, tidak. Tapi dia memiliki sebuah unsur yang berat, yang sulit untuk kita lakukan. Karena ada hawa nafsu yang pada saat itu bergejolak, menolak untuk melakukan hal itu. Kenapa demikian? Karena berat untuk melaksanakan ibadah puasa, menahan lapar, haus, dahaga. Tidak boleh marah sama sekali, kita tahan hawa nafsu dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ini kan merupakan sebuah hal yang sulit. Akan tetapi ketika seseorang tersebut betul-betul mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi gerak-geriknya, walaupun tidak ada satu orang pun yang melihatnya, yang mengawasinya pada saat itu, maka dia tidak akan pernah mau untuk mencoba membatalkan puasanya, karena ia tahu betul Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi. Itu sehingga Allah Subhanahu wa taala menggunakan redaksi kutiba. Kan bisa saja wujiba atau aujabtu alaikum misalnya, tapi tidak. Allah Ta'ala menggunakan redaksi kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa yang diwajibkan hanya puasa Ramadan saja.
Tidak ada puasa-puasa lain. Salat pun demikian. Salat yang diwajibkan hukum asalnya untuk kita lakukan hanya salat 5 waktu. Tidak ada kewajiban untuk melaksanakan salat yang lain. Hal-hal yang lain itu sifatnya hanya sunnah saja. Sunnah dalam artian dia sebagai pelengkap kalau seandainya kita memiliki kekurangan. Puasa sunnah ya, itu juga sebagai pelengkap kalau seandainya di dalam puasa Ramadan terdapat kekurangan. Kenapa terdapat salat sunnah rawatib? Salah satu fungsinya juga agar menutupi kekurangan-kekurangan yang terdapat di dalam salat wajib yang sama ini mungkin kita kerjakan. Begitu juga terkait dengan puasa sunnah. Kan di bulan Muharram seperti ini kan Rasulullah sangat menganjurkan sekali kepada kita untuk melaksanakan puasa di hari Asyura misalnya tanggal 10 kemarin. Kenapa demikian? Ketika beliau berhijrah tiba di kota Madinah, bertemu dengan orang-orang Yahudi, mereka pun melakukan hal yang sama, berpuasa. Rasulullah menanyakan hal ini kepada mereka, kenapa kalian melaksanakan puasa? Maka yang dijawab oleh orang Yahudi adalah, hadza yaumun salih. Ini merupakan hari yang istimewa. Ini merupakan hari yang agung, yang saleh, yang istimewa, yang spesial. Kenapa demikian? Najallahu fihi Musa an Fir'aun. Karena Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan, telah menolong nabi kami Nabi Musa dari Fir'aun. Maka kami melaksanakan ibadah puasa sebagai bentuk rasa syukur kami kepada Allah Subhanahu wa taala karena nabi kami telah diselamatkan olehnya. Sehingga Rasulullah SAW beliau menjelaskan pada saat itu, beliau mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kita umat Islam itu lebih berhak atas Nabi Musa dibandingkan kalian. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada umat Islam untuk melaksanakan puasa di hari Asyura tanggal 10 Muharram pada saat itu. Dan perintah yang Rasulullah SAW sampaikan pada saat itu sifatnya merupakan sebuah hal yang sunnah, bukan wajib, tidak. Kan, tapi dia merupakan sebuah hal yang sunnah mustahab. Dan Rasulullah lanjutkan, la in baqitu ila qabil la sumanna tasi'. Dan kalau seandainya saya hidup diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai tahun depan, maka saya akan berpuasa pada tanggal 9. Dan ternyata Allah taala berkehendak lain, pada tahun berikutnya Rasulullah SAW beliau telah meninggal dunia. Sehingga yang paling afdal bagi kita untuk melaksanakan puasa di bulan Muharram di antaranya ada tanggal 9 dan tanggal 10. Kenapa tanggal 9 juga diperintahkan untuk berpuasa? Agar kita menyelisihi apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Dan orang yang melaksanakan puasa di hari Asyura, Allah Subhanahu wa taala akan ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sana allati qablah. Akan dihapuskan dosa-dosa 1 tahun sebelumnya. Dan perintah di sini itu sifatnya sunnah, bukan wajib. Bukan wajib. Contoh lagi Rasulullah jelaskan, afdhalus shiyam ba'da Ramadan syahrillahil Muharram. Sebaik-baiknya puasa yang paling afdal, yang paling utama untuk kita lakukan adalah puasa yang kita lakukan di bulan-bulan haram, Ashhurul Hurum. Dan Muharram merupakan salah satu bulan yang termasuk dalam kategori Ashhurul Hurum. Puasa yang kita lakukan di bulan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senin, Kamis misalnya, kalau seandainya bisa, kenapa tidak? Ya, Ayyamul Bid, kalau seandainya bisa, kenapa tidak? Bahkan mereka yang melaksanakan puasa, Daud misalnya 1 hari puasa, 1 hari berbuka, 1 hari puasa terus, itu pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala berbeda karena akan dilipat gandakan. Afdhalus shiyam ba'da Ramadan syahrillahil Muharram. Berikutnya, lelaki tersebut mengatakan, wa ahlaltul halal. Wa ahlaltul halal di sini bukan berarti saya menghalalkan segala sesuatu hal menjadi sebuah hal yang halal, tidak. Tapi maksudnya adalah di penjelasan hadis di sini, wa ma'na ahlaltul halal ay fa'altuhu, yaitu saya melakukannya mu'taqidan hillahu, karena saya meyakini hal tersebut memang merupakan sebuah hal yang halal. Jadi saya mengerjakan sebuah hal yang halal, wa ahlaltul halal, bukan mengharamkan sesuatu yang haram kemudian dihalalkan, tidak. Tapi yang dimaksudkan dengan wa ahlaltul halal adalah saya mengerjakan memang hal-hal yang diperbolehkan saja. Halal itu apa sih? Halal adalah ketika kita melakukan hal tersebut akan mendapatkan pahala kalau seandainya kita kerjakan, karena memang hal itu diperbolehkan kan? Karena hal itu memang diperbolehkan di dalam agama. Apalagi kalau seandainya kita menyertai dengan tambahan niat misalnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diperbolehkan. Wa halaltul halal. Dan berikutnya wa haramtul haram. Bukan berarti saya mengharamkan yang tadinya halal, tidak. Tapi maksudnya di sini adalah ai ijtanabtuhu, yaitu saya menjauhi hal-hal yang diharamkan nih.
Haram ya kalau seandainya kita jauhi, kita tidak lakukan, maka kita akan mendapatkan pahala. Tapi kalau seandainya kita lakukan hal tersebut, maka otomatis kita akan mendapatkan dosa. Jadi permintaan yang diminta oleh lelaki ini, dia tidak muluk-muluk, tidak banyak-banyak. Ya dia realistis saja begitu loh. Ya. Dia katakan, ya Rasul, kalau seandainya saya salat, tapi salatnya cuma 5 waktu nih, nggak nambah lagi salatnya. Saya tidak lakukan salat-salat sunnah yang lain, tidak. Kemudian saya puasa, tapi puasa cuma Ramadan aja nih. Yang berikutnya apa? Saya mengerjakan hal-hal yang diperbolehkan, yang dihalalkan, dan saya menjauhi hal-hal yang diharamkan. Berikutnya, walam azid ala dzalika syai'an. Saya tidak menambahkan hal apapun. Ya, saya tidak menambahkan hal apapun. Yang halal saya kerjakan, yang haram saya tinggalkan. Salat saya lakukan, salat wajib, tapi cuma wajibnya saya. Kemudian puasa, ya saya lakukan puasa Ramadan. Makanya diminta oleh sahabat tersebut adalah meminta untuk mendapatkan penjelasan. A'adkhulul jannah? A'adkhulul jannah? Apakah saya akan masuk ke dalam surga ya Rasul? Kira-kira dia hanya melaksanakan hal-hal yang wajib saja. Wajib kan berarti juga merupakan bagian dari hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan hal-hal yang wajib. Ya. Dalilnya wa ati'ullah wa ati'ur rasul, misalnya ulil amri minkum, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Dia mentaati Allah, mentaati nabi, mentaati pemimpin misalnya. Tapi dia tidak menambahkan dengan hal-hal yang lain, tidak. Dia cuma mencukupkan dirinya dengan melakukan hal-hal yang wajib. Ditanya, kira-kira kalau saya lakukan itu, saya masuk surga nggak ya Rasul? Saya masuk surga ya Rasul? Misal kalau seandainya kita yang ditanya, wah orang ini perhitungan banget nih. Misal kalau kita ditanya oleh seseorang, ini orang ngapa begini banget ya? Ya kenapa kamu begini banget? Masa nggak mau sih dapat hal-hal yang lain? Tapi lihat, hal yang dijawab oleh Rasulullah SAW, beliau kan merupakan seorang nabi yang memiliki jawami'ul kalim. Memiliki jawami'ul, apa itu jawami'ul kalim? Jawami'ul kalim adalah jawaban yang singkat atau perkataan yang beliau lontarkan, yang beliau keluarkan pada saat itu singkat memang, tapi akan memiliki dampak hukum yang luar biasa banyaknya, karena akan melahirkan begitu banyak sekali hukum dari jawaban yang singkat, perkataan yang singkat yang beliau katakan pada saat itu. Beliau hanya mengatakan, qala na'am, ya, engkau akan masuk surga. Engkau salat 5 waktu, walaupun engkau tidak menambahkan dengan salat-salat sunnah yang lainnya, tidak pernah melaksanakan tahiyatul masjid, tidak pernah salat sunnah wudu misalnya, tidak pernah salat isyraq syuruk, tidak pernah salat duha, tidak pernah salat rawatib qabliyah ba'diyah, ya, tidak pernah salat apa lagi, ya, salat-salat tahajud, qiyamul lail, witir, tidak pernah. Beliau hanya melaksanakan hal-hal yang sifatnya wajib saja. Cuma salat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, bas, itu saja. Tidak ditambahkan dengan hal-hal yang lain. Beliau pun puasanya juga puasa Ramadan saja. Tidak pernah Senin Kamis, tidak pernah Ayyamul Bid, tidak pernah puasa apalagi puasa Daud. Ya. Kemudian beliau juga, orang ini ya, lelaki tersebut juga tidak pernah melaksanakan puasa Asyura misalnya, tidak pernah melakukan puasa hadiah hari Arafah misalnya, atau puasa-puasa sunnah yang lain, tidak pernah. Beliau mencukupkan dirinya untuk melakukan sebuah hal yang sifatnya itu wajib untuk dilakukan, itu saja. Wa halaltul halal, dia melakukan hal-hal yang memang diperbolehkan dan tidak pernah melakukan hal-hal yang diharamkan. Berarti di sini kan kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kita tidak boleh menaikkan kadar sebuah hukum misalnya. Ya. Kita tidak boleh menaikkan kadar sebuah hukum. Misal yang tadinya hal tersebut itu hukumnya sunnah, kemudian seolah-olah kita naikkan kadar itu menjadi sebuah hal yang wajib. Tidak boleh. Ya. Apa yang dikatakan oleh sahabat tersebut dalam hadis ini? Walam azid ala dzalika syai'an. Beliau hanya melakukan hal-hal yang sifatnya wajib saja, tidak melakukan hal-hal yang sifatnya sunnah.
salat Idain misalnya, salat Idul Fitri, Idul Adha, dia tidak lakukan misalnya. Karena kan ada sebagian pendapat yang mengatakan salat Id itu hukumnya wajib. Ya. Walaupun pendapat itu merupakan pendapat yang marjuh. Jadi kita tidak boleh sama sekali menaikkan kadar sebuah hukum yang tadinya itu sifatnya sunnah, kita naikkan menjadi sebuah hal yang wajib. Berarti kita mewajibkan apa yang tidak diwajibkan. Dia sunnah, ya, akan mendapatkan pahala bagi yang melakukan, ya. Tapi kita tidak boleh sama sekali menjustifikasi orang lain ketika dia tidak melakukan sebuah hal yang sifatnya sunnah, oh dia berdosa, dia akan mendapatkan dosa, tempatnya di neraka. Tidak boleh sama sekali. Berarti kita sudah menaikkan kadar hukum tersebut. Rasulullah SAW saya tidak melakukan hal demikian. Ya. Sahabat ini menanyakan, saya cuma melakukan hal-hal yang sifatnya wajib, tidak menambahkan dengan hal-hal yang sunnah. Taib. Misal pakaian yang tidak isbal, itu kan pendapat yang lebih kuat adalah dia merupakan sebuah hal yang sunnah. Dia merupakan sebuah hal yang sunnah. Kalau seandainya kita melihat saudara kita menggunakan pakaian yang tidak isbal, berarti dia telah melakukan sebuah hal yang sunnah. Bagi mereka yang belum bisa melakukan hal tersebut, maka tidak boleh juga mencela saudara kita yang melakukan hal itu. Contoh misalnya gamis, pakaian ini, itu kan juga merupakan bagian dari sunnah. Kalau seandainya kita niat untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW, itu juga merupakan bagian dari sunnah. Apakah berarti orang yang tidak menggunakan gamis berarti dia itu tidak sunnah, dia itu berarti mendapatkan dosa? Kan tidak. Jenggot misalnya, kan hukumnya dia merupakan sebuah hal yang sunnah. Dia merupakan sebuah hal yang sunnah. Jadi kalau seandainya kita naikkan kadar tersebut menjadi sebuah hal yang wajib, berarti terdapat permasalahan di dalam diri kita. Sahabat ini dia tidak melakukan hal apapun, cuma hal-hal yang wajib saja. Dia tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Khamar haram dia tahu, ya dia jauhi. Judi, ya, QQ apalagi king, dia tahu hukumnya itu haram, makanya dia jauhi. Dia tahu tidak boleh melakukan perbuatan zina, dia jauhi hal itu. Dia tahu riba itu haram, dia jauhi. Muamalah, interaksi dengan orang lain, jual beli misalnya boleh, maka dia lakukan hal itu. Dalam sebuah hadis yang lain kan, yang menjadi kelebihan misalnya yang dilakukan oleh seorang wanita, kan kata Rasulullah SAW, idza shallatil mar'a khamsaha. Ini juga masih memiliki makna yang sama dengan hadis yang saya bacakan tadi, yang kita jelaskan bersama-sama ini. Idza shallatil mar'a khamsaha, ketika seorang perempuan dia salat cuma salat wajib saja 5 waktu. Wa shamat syahraha, sama, puasa cuma Ramadan saja. Berikutnya apa? Wa ahsanat farjaha, dia jaga kehormatannya, dia jaga kemaluannya. Berikutnya wa ata'at zaujaha, dia patuh terhadap perintah suami. Ini kan cuma hal-hal yang wajib saja kan. Faqila laha, akan dikatakan kepada wanita tersebut, udkhuli min ayyi abwabil jannah in syi'ti, masuklah engkau dari pintu surga mana saja yang engkau inginkan. Berarti ketika seseorang dia hanya melakukan sebuah hal yang wajib-wajibnya saja, kita tidak boleh mengatakan, wah orang ini tidak mengikuti ajaran Nabi ini. Tidak. Justru itu juga merupakan bagian dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Tapi tentunya kalau seandainya kita menambahkan dengan hal-hal yang sifatnya itu sunnah, itu akan menjadi sebuah hal yang lebih istimewa yang akan kita dapatkan dibandingkan kita hanya melakukan sebuah hal-hal yang wajib. Bagi mereka saudara-saudara kita yang belum bisa melakukan sebuah hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, kita jangan justifikasi mereka, tempat mereka misalnya di neraka, jangan. Tapi justru bagaimana kita coba dakwahi mereka secara perlahan. Siapa tahu mereka akan melakukan hal-hal yang sifatnya itu sunnah. Sunnah ketika dilakukan akan mendapatkan pahala. Ketika kita tidak lakukan, maka juga tidak mendapatkan dosa, karena hukumnya seperti itu. Tapi kalau wajib, kalau yang mengerjakannya dapat pahala, yang meninggalkannya dapat dosa. Salat sunnah rawatib, hukumnya sunnah. Qabliyah subuh 2 rakaat, hukumnya sunnah. Walaupun Rasulullah SAW tidak pernah misalnya meninggalkan salat sunnah yang sifatnya itu rawatib,
Tapi tetap itu hukumnya merupakan sebuah hal yang sunnah. Salat witir misalnya tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, sifatnya sunnah, bukan merupakan sebuah hal yang wajib. Nah, sehingga sahabat Madani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita bisa mengambil banyak sekali ibrah bahwasanya salat merupakan sebuah hal yang betul-betul urgen di dalam agama kita. Sehingga hal ini ditanyakan oleh lelaki tersebut. Anggaplah lelaki dari Badui. Badui ini semacam orang yang tinggal di gurun, di padang pasir lah, tidak dikenal gitu. Datang. Tapi beliau tahu ini merupakan sebuah hal yang wajib. Sehingga beliau tidak ingin sama sekali meninggalkan hal itu. Kemudian beliau tahu puasa yang wajib adalah puasa Ramadan, dia lakukan hal tersebut. Dia melakukan hal-hal yang halal dan dia jauhi hal-hal yang diharamkan. Apakah saya akan masuk ke dalam surga, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga? Yang dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah qala na'am. Iya. Ketika Nabi Muhammad saya mengatakan, "Iya, engkau akan masuk ke dalam surga." Lah kenapa kita justru yang menjadi hakim bahwasanya tempatmu di neraka, tempatmu di surga? Tidak. Surga Allah Subhanahu wa taala begitu luas sekali. Janganlah kita kecilkan bahwasanya surga itu hanya dimasuki oleh sebuah golongan saja misalnya. Sedangkan golongan yang berbeda pemikiran dengan kita itu semuanya tempatnya di neraka. Tidak, ikhwatal iman. Tapi bagaimana kita mencoba untuk mendakwahi umat ini dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah, agar mereka lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan akhlakul karimah. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.